Taruh bersama mikrometer stroke. Kita masuk materi di dalam presentasi dulu ya. Ya. Siapa yang nggak hadir tadi? Siapa? Berani ada. Sekarang ada yang pernah manasin air pakai kompor? Semuanya pernah ya? Semuanya pernah. Dan di situ ada dalam proses pemanasan air itu ada sebuah energi yang terpancar di situ. Contohnya energi apa? Yang waktu kita panasin air. Panas. Ya, energi panas atau kalor ya. Itu ada energi panas atau kalor. Satu kata yang kekuatan. Oke, kekuatan. Ya, satu aja. Apa? Jelaskan mengenai energi. Yang kedua, mampu mengidentifikasi bentuk energi dasar. Yang ketiga, mampu menganalisis bentuk energi yang terlibat pada penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini yang tujuan ketiga itu contohnya seperti tadi, misalnya penggunaan kompor dalam merebus air atau memanaskan air dan penggunaan kipas angin dalam misalnya di ruangan kelas ini. Kita masuk ke materi energi. Jadi depan pojok dibaca ini. Di atas bawahan pojok Alex 1. Suatu kemampuan melakukan tindakan atau pekerjaan setiap melakukan suatu aktivitas secara sadar. Di sini ada pengertian suatu energi atau usaha. Di sini suatu kemampuan untuk melakukan tindakan atau pekerjaan itu disebut dengan usaha. Nah, sedangkan energi itu adalah hampir sama maknanya, kemampuan atau kekuatan atau tenaga itu yang disebut dengan energi. Dalam setiap melakukan aktivitas secara sadar maupun tidak sadar, kita selalu menggunakan energi. Seperti tadi yang sudah dicontohkan, energi dapat berubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Contohnya misalnya ini, ketika listrik terjadi perubahan bentuk energi listrik menjadi energi panas atau kalor. Sama seperti tadi kipas angin, kalau kipas angin itu energi listrik menjadi energi gerak. Kemudian dalam satuan internasional, satuan energi adalah joule. Assalamualaikum. Dan satuan lain dari energi adalah kalori total. Oke, benar ya tadi. Semakin jadi di situ karena dia memanfaatkan energi gerak atau energi kinetik. Ya, jadi semakin dia berputar cepat kincir airnya, maka listrik yang dihasilkan itu akan semakin besar. Jadi kalau misalnya yang semula bisa cuma dipakai buat ngerangin lampu satu rumah, itu nanti kalau dia alirannya deras dan kincir airnya semakin kencang juga, nah itu bisa digunakan untuk menerangi dua rumah. Persamaan atau rumus dari kincir air untuk membangkit listrik. Jika terdapat banyaknya air yang mengalir pada sungai, itu kita pakai rumus V sama dengan P per T, di mana Q adalah debit air, satuannya meter pangkat 3 per second. Kemudian P adalah volume air dan T adalah waktu. Jadi kalau dia di soal itu diketahui banyaknya air yang mengalir, karena di situ bisa dihitung debit air dan volumenya. Terus di situ ada kincir air akan berputar secara tegak lurus karena didorong oleh sebuah gaya. Gaya dorong atau putaran akan menimbulkan torsi. Dan di sini ini adalah lambang to, bacanya to. To sama dengan F dikali R. Dengan to adalah torsi atau momen gaya. F itu adalah gaya dan R-nya adalah jarak ujung kincir terhadap poros kincir. Ini ada kincir air untuk membangkit listrik. Usaha yaitu menyalurkan energi pada kincir air. Jadi usaha adalah V sama dengan F kali delta S. V adalah usaha dengan satuan joule, F adalah gaya, delta S adalah perpindahan. Ini adalah kelompok tani dari desa tetangga terancam mengalami gagal panen akibat musim kemarau. T
mereka memutuskan membuat kincir air seperti kelompok tani desa Tanjung Sari. Jika jari-jari kincir air yang mereka buat sebesar 3 meter, jika gaya dorong alirannya sebesar 62,21 Newton, energi yang disalurkan oleh gaya dorong aliran air pada kincir air tersebut adalah, jadi rumusnya tadi pakai yang usaha. Sebenarnya pada yang itu berkurang. Ini kan gayanya. Terus ini kan R-nya, R atau perbedaannya tadi. Nanti ini sini kan ada dulu ini ya. Ini silakan ditarik ke sana. Dia ada di sini. Silakan ditarik ke sana. Ini biar turunkan dia. Kita kami itu kan disuruh identifikasi perubahan energi yang terjadi pada setiap proses pada simulasi kita. Menjelaskan hasil pengamatanmu terhadap besaran yang kamu amati.